Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul maulana azim. Para hadirin sekalian, jamaah Masjid As-Siratal Mustaqim rahimakumullah. Para asatidz, di sini ada Ustaz Zainal, ada Ustaz Muhammad, Ustaz Yayo, ada Ustaz Naldi, Ustaz Mufid, dan lain-lain sebagainya, Ustaz Muhammad Mujibur Rahman, dan lain-lainnya yang mungkin tidak saya sebut karena mata saya kalau melihat jauh sudah tidak jelas. Para sesepuh, para RW, Pak RW, Pak RT, dan para pejuang ya, para pejuang masjid semuanya yang selalu bersama-sama berjuang untuk mensyiarkan dan meramaikan agama Allah di dunia ini melalui masjid. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin sekalian, punten pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan, membahas yaitu tentang toleransi. Mungkin sampai ternyata di dalam akhlak itu, setelah kita baca di dalam buku-buku itu ada juga salah satu bahasan ya, salah satu bahasan itu adalah tentang toleransi. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah tasamuh atau at-tasamuh atau at-tasahul. Baik, kita masuk kepada materi. Pertama yang akan kita pelajari adalah apakah itu yang namanya toleransi. Maka pertanyaannya di sini adalah ma huwa tasamuh. Apa itu toleransi? Kita di Indonesia adalah suatu negara yang kebetulan kita berada di negara yang di dalamnya terdapat berbagai macam agama, di mana toleransi itu bisa disebut adalah toleransi antar agama, bisa juga toleransi antar antar di dalam agama. Jadi di dalam agama itu ada misalnya ada golongan-golongan seperti itu, kita toleransi. Lalu antar agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya itu juga toleransi. At-tasamuh atau toleransi secara bahasa itu dikenal dengan namanya at-tasahul atau al-musahalah. Artinya adalah ya, tasahul itu dari sahalah, mudah, itu kira-kira. At-tasamuh ini secara bahasa, jadi kemudian secara istilah
At-tasamu wal afu wal ihsan wat tasahul. Yang namanya bertoleransi itu adalah al-afu, memaafkan atau memberikan maaf. Ini apa namanya, literatur bahasa Arab yang saya dapatkan, yaitu adalah al-afu, memberi maaf. Jadi kalau kita punya tetangga kita kok nggak sama dengan kita, ya, dalam konteks agamanya mungkin pendapatnya barangkali al-afu, ya sudah dimaafkan saja. Wal ihsan, dan tetap kita berbuat baik kepada orang yang tidak sama dengan kita. Wat tasahul, dan memberikan kemudahan. Ya, kemudahan apa saja. Dia mau minta tolong kepada kita, ya kita tolong, ya. Ada kesulitan, dia kita tolong, misalnya gitu. Fil muamalati anil akhirin, yaitu di dalam bermuamalah, bergaul, bertetangga dengan yang lain. Jadi kalau kita tetap bertetangga dengan tetangga kita, maka kita harus memberikan maaf, berbuat baik, mempermudah di dalam pergaulan kita. Wa qabulil akhirin, dan berikutnya adalah di samping kita berbuat baik, memaafkan, mempermudah, tapi juga kita menerima kepada yang lain, kepada tetangga kita, ya, di samping kanan kiri kita, ba'dhal nadri anil ikhtilafid diniyah wal fikriyah, yaitu kita menerima kepada kawan-kawan kita, kepada tetangga kita, sebagian dari pendapat anil ikhtilaf yang berbeda-beda. Ya, kita kan maklum lah, ya, dalam beragama kita kan suka pendapatnya lain-lain, ada yang begini, ada yang begitu. Oh, ini boleh, yang satu mengatakan nggak boleh, dan sebagainya misalnya. Dalam anil ikhtilaf diniyah, dalam berikhtilaf, perbedaan pendapat dalam soal agama, wal fikriyah, dan dalam cara berpikir, cara pandang, seperti itu. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja mengalami, yaitu punten ini antara Muhammadiyah dan pemerintah ini ada perbedaan. Muhammadiyah mendahului ketika Ramadan, pemerintah berikutnya, begitu juga ketika apa namanya Idul Fitri juga seperti itu. Kemudian wataqdirin tawannu'i wa ihtirami as-saqafah ma'a adabil muqabalatil asa'ah bil asa'ah. Dan apa namanya itu, bertoleransi itu adalah apa namanya, menghargai adanya kehendak yang berbeda-beda. Kita kan kehendaknya beda-beda, ya. Wa ihtirami as-saqafah, dan memuliakan atau menghormati adanya budaya ma'a adami muqabalatil asa'ah bil asa'ah. Apa namanya, kita menerima budaya orang lain dengan tidak apa namanya saling beradu, ya, saling beradu, yaitu al-asa'ah bil asa'ah, beradu dari keburukan dengan keburukan. Kita di Indonesia budayanya macam-macam, ada budaya Sunda, ada budaya Jawa, ada Batak, ada Padang, Aceh, mungkin Indonesia bagian timur dan sebagainya. Maka pada saat kita berhadapan dengan apa namanya budaya yang berbeda-beda, maka jangan sampai ada apa namanya perseteruan, yaitu dengan apa namanya melakukan keburukan dengan keburukan. Wa adabil qahri. Nah, ini biasanya kadang-kadang yang bisa menimbulkan perpecahan, menimbulkan perseteruan yang dasar. Karena apa? Wa adabil qahri, dan tidak ada paksaan kepada orang lain. Orang misalnya di suatu masjid
Nah, kemarin sudah terjadi pada waktu itu, kalau di Aceh ya masalahnya, betul ya? Ya di Aceh ya. Yang ketika orang mau melaksanakan sholat Idul Fitri, kalau tidak salah masjidnya dibakar gitu ya, betul. Malah dilarang-larang, nggak boleh dibubarkan. Nah, itu namanya memaksa. Nah, kalau orang yang bertoleransi, maka disebut di sini wa'adamil qahri, yaitu tidak kemudian memaksa. Nah, para bapak sekalian rahimahullah, di sini ada suatu kalimat yang mungkin ini menjadi catatan kita. Ada satu kalimat yang mungkin menjadi catatan kita bersama. Ya kita lanjutkan lagi. Kemudian adalah di sini ada satu kalimat yang penting. Wa huwa laisa dha'fan. Orang yang bertoleransi itu laisa dha'fan, itu bukan sebuah kelemahan. Jadi kalau kita bertoleransi menghargai orang lain yang beragama berbeda atau yang berpendapat berbeda dalam satu agama yang sama, itu menurut ini pendapat ini adalah wa huwa laisa dha'fan, itu bukan sebuah kelemahan. Bal huwa quwwah, bahkan itu adalah sebuah kekuatan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa orang yang bertoleransi itu belum tentu dia orang lemah, tidak, tapi dia kuat, akalnya kuat, keyakinannya kuat, begitu kira-kira, tapi dia bertoleransi seperti itu. Annahu khuluqul Islam, itu adalah akhlak Islam, begitu. Jadi orang Muslim itu mestinya adalah orang yang paling bertoleransi, ya, orang yang paling bertoleransi terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita, seperti itu. Mungkin kalau kita ingin mencoba melihat sejarah dan masa lalu, yaitu misalnya Rasulullah SAW pada saat memerintah di Madinah, itu konon adalah ada bagian-bagian tempat yang dimana tempat-tempat tersebut dihuni oleh orang-orang Yahudi, ya seperti itu. Nah, sehingga konon katanya kemudian Rasulullah membuat suatu perjanjian ya di Madinah untuk mengatur bagaimana caranya agar terjadi sebuah kehidupan yang selaras, seimbang, ya, di antara umat Muslim dengan umat yang lain seperti Yahudi. Walaupun konon katanya orang-orang Yahudi itu kemudian mereka mengingkari atau tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati oleh mereka, antara Rasulullah dengan mereka, sehingga konon katanya karena tidak disepakati, tidak konsisten dengan perjanjiannya, kemudian mereka diusir. Mereka hanya boleh membawa bagian daripada harta yang bisa dibawa, sisanya harus ditinggal, seperti itu. Jadi itu adalah merupakan akhlak Islam yad'u ila ihtiramil aqaid, yang mengajak atau membawa kepada kemuliaan akidah. Begitu Pak. Jadi orang-orang yang berakidah kuat itu justru mereka menghormati terhadap orang yang tidak seiman kepada kita. Mungkin dalam perjalanan saya juga pernah dulu, karena pada waktu itu saya pernah menjadi tenaga kerja sukarela itu di daerah Lampung, berpindah-pindah dari Lampung Tengah, Lampung Utara,
itu saya bergaul, dan mulai saat itu juga saya bergaul dengan orang-orang yang notabene tidak seagama dengan saya. Ya, ada yang namanya Johnson Syahia, ada Togar Sibarani, nah gitu Pak. Suatu saat, ya, ini saya merasa kok begini, kok enak sekali gitu. Suatu saat teman saya satu pekerjaan itu, walaupun tugasnya di tempatnya berbeda, itu dia mengajak saya, yuk main ya, kemana? Ya main lah, berpunten. Ini hari Jumat, saya mau terus saja. Ini hari Jumat, saya hari Jumatan, begitu ceritanya. Terus dia mengatakan, nggak apa-apa, nanti ente Jumatan, ane tunggu di luar, begitu ceritanya. Ane tunggu di luar, betul. Begitu kita sedang main, waktu Jumat datang, punten ya, saya mau Jumatan dulu. Itu tunggu, awas sabar ya, nggak sebentar ini ya. Oh iya tenang. Nah, kemudian saya Jumatan, dia minggu di luar. Setelah selesai, saya melanjutkan rencana main. Nah, saya dengan beliau itu seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita menghargai mereka, bergaul dengan mereka, itu keyakinan kita itu luluh, tidak. Kenapa? Ya. Seandainya lah dia mengusik, gitu kan, mengusik keyakinan, wah bisa berapa ya? Bisa berapa? Pasti saya akan ya nggak mau dong. Tapi alhamdulillah beliau tidak mengusik keyakinan, hanya sekadar bermain, bergaul bersama. Masalah keyakinan is up to you masing-masing. Nah, kemudian mungkin kita masih berputar pada pemahaman toleransi. Toleransi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hidup berdampingan dalam perbedaan, baik agama, budaya, politik, maupun pandangan hidup. Kemudian berikutnya menurut WJS Purwadarminta, toleransi adalah sifat tenggang rasa, menenggang baik agama, budaya, sifat menenggang berupa menghargai atau membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan atau yang lainnya yang berbeda dengan pendirian kita. Kemudian ditilang, toleransi adalah sikap menghargai dengan tujuan untuk mencapai kedamaian. Selain kedamaian, toleransi sebagai sikap silih silih menghargai dengan tujuan untuk mencapai kedamaian. Selain kedamaian, toleransi juga disebut sebagai faktor esensial demi mewujudkan kesetaraan. Landasan toleransi. Landasan toleransi bagi kita sebagai masyarakat bangsa bernegara adalah yang pertama tentunya Pancasila. Ini untuk menciptakan Pancasila ini juga lumayan ya sejarahnya itu. Yaitu misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa, ya, dan sila ketiga persatuan Indonesia. Ini adalah landasan terpenting bagi kita semua bangsa Indonesia agar kita tetap menjadi bangsa yang bersatu, begitu, tidak terpecah belah antara satu dengan yang lain. Walaupun mungkin ya barangkali di akhir-akhir ini kita melihat banyak faktor-faktor, unsur-unsur yang bisa menimbulkan adanya perpecahan. Yang kedua adalah Undang-Undang 45 Pasal 29 Pasal 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2, negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan keyakinannya. Kemudian kita punya semboyan yang sering kita ucapkan dulu ketika masih di SD ya, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu, seperti ini. Ini saya kira kalau kita lihat landasan toleransi secara kenegaraan. Lalu kemudian kita akan mencoba melihat bagaimana landasan kita sebagai umat yang berakhlak, yang berakidah, yang beriman dalam kita bertoleransi. Kalau secara kenegaraan, oke tadi sudah kita sampaikan, ya, Pancasila dan seterusnya. Kemudian di dalam Al-Quran itu dijelaskan nyata-nyata di sini. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz Muhammad kalau ada yang keliru tolong dibetulkan. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. La ikraha, tidak ada paksaan ya. Jadi Allah juga menyatakan seperti itu. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan di dalam memeluk suatu agama. Nggak dipaksa Pak. Memeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, maka wajib seperti itu. Qad tabayyana ar-rusydu, sungguh telah nyata, telah jelas. Ar-rusydu itu apa? Petunjuk. Jadi jelas banget sesungguhnya orang yang mendapatkan petunjuk minal ghayy, atau orang yang celaka, orang yang sesat, itu sudah jelas. Jadi nggak usah dipaksa-paksa. Kalau orang itu memang mencari jalan misalnya sesat, ya kita tidak usah paksa dia. Oh kamu nggak boleh begitu, kamu harus sesat. Dan bisa. Yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah kita memberikan misalnya berita-berita tentang al-Islam, misalnya berdakwah, itu boleh. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Tuhanmu ya, bil hikmah, dengan cara bijaksana, boleh. Tapi kalau memaksa seseorang untuk memasuk pada agama tertentu, itu tidak boleh. Al-Quran pun sudah menyatakan seperti itu. Kenapa? Karena sudah jelas siapa yang memperoleh petunjuk dan siapa yang tidak memperoleh petunjuk. Itu sudah jelas. Wa may yakfur bit-taghut, ini mengingatkan kepada orang yang beristiqomah. Beristiqomah dengan siapa? Beristiqomah dengan agamanya, dengan keyakinannya. Barang siapa yang tetap kufur dengan taghut, dengan jalan yang salah itu. Jadi ada jalan yang salah tapi kita mengkufurinya, tidak mau, gitu maksudnya gitu kan. Nah, itu artinya orang yang istiqomah dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Wa yu'min billah, dan orang tersebut itu tetap meyakini, beriman kepada Allah Ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh bahwa orang tersebut telah berpegang teguh ya dengan tali yang kuat. Nah, begitu. Kadang-kadang kita, apalagi dalam konteks pergaulan seperti tadi contoh saya ya, kadang-kadang kita ini kan dalam konteks pergaulan, kita bicara, kita ngobrol dan sebagainya, terkadang-kadang ada apa? Ada pembicaraan-pembicaraan yang mengusik kita, mengusik.
pikiran kita, mengusik hati kita, dan terkadang kita terpengaruh dengan orang lain pada saat kita bergaul. Makanya di sini dijelaskan adalah apa ini? Oh ya. Dijelaskan bahwa barang siapa yang tetap berpegang dengan tali agama yang kuat, lam fisomalaha, itu dia tidak akan terputus, atau tali yang kuat itu tidak terputus. Begitu. Dalam hidup ini kan luar biasa. Kita bergaul, kita bersama orang dan sebagainya, apalagi dalam konteks mungkin yang lebih luas dalam pemerintahan. Bergaul itu kadang-kadang mempengaruhi kita dalam konteks perjalanan hidup. Ya seperti itu. Tapi orang-orang yang tetap kuat, berpegang teguh terhadap tali yang kuat, dia tidak akan putus, dia akan konsisten, bicaranya konsisten. Nah, seperti itu. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Begitu, Pak. Jadi ini adalah landasan yang pertama yang mungkin dapat menjadikan bagi kita untuk tetap kita bisa bertoleransi, dengan catatan kita jangan sampai memaksakan kepada orang lain, karena petunjuk itu sudah jelas. Kalau kita paksa-paksa, kalau belum dapat petunjuk ya tetap begitu baik, seperti itu. Kemudian di sini dipertegas, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu. Ini saya kira untuk peringatan kita saja. Itu maksudnya adalah bahwa barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, artinya maksiat itu dia mau dipengaruhi oleh orang lain. Ya, ketika bergaul dengan orang lain, apalagi di mana-mana kan gitu. Nah, dia kemudian bermaksiat kepada Allah, tidak kuat agamanya, wa yata'adda hududahu, dan melintasi batas-batasnya, melewati batas-batasnya, maka dia akan masuk api neraka, kekal di dalamnya. Oke, ini saya kira juga untuk berpuas saja. Kita lanjut. Nah, ke Ali Imran 103 langsung. Yang atas ini hanya untuk memperkuat kita supaya kita jangan terpengaruh kepada orang lain, kepada dalam pergaulan itu tetap kita istiqomah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian Ali Imran 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Inilah kemudian munculnya di dalam konteks toleransi itu apa? Toleransi itu adalah toleransi antar agama dengan agama, antar internal agama, ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam kan gitu ya, misalnya begitu. Nah, ini munculnya sehingga muncul ayat Al-Quran yang supaya apa, jangan terjadi di dalam internal agama itu sendiri juga nggak toleran, kan seperti itu. Nah, ini kadang-kadang yang bisa menimbulkan perpecahan di dalam agama adalah karena tidak toleransi dengan pendapat-pendapat yang berbeda. Makanya Allah mengingatkan kepada kita adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali agama Allah. Tali agama Allah itu apa? Ya, hukum-hukumnya Allah, ketentuan-ketentuan Allah, mungkin dan Rasulnya, saya kira seperti itu, yang sudah jelas itu baku dan dinyatakan itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Wala tafarraqu, dan jangan kamu sekalian bercerai-berai.
Jadi antara kita umat Islam jangan sampai bercerai-berai. Ya seperti itu. Wa dzkuru ni'matallah, dan ingatlah nikmat Allah alaikum yang diberikan kepada kamu sekalian, il kuntum a'da'an, pada saat kamu sekalian bercerai-berai, bermusuh-musuhan. Jadi kalau kita saling bermusuhan itu bukan nikmat. Tapi di sini Allah menjelaskan, ingatlah kamu sekalian nikmat Allah. Tatkala kamu sekalian sedang bermusuh-musuhan, bercerai-berai, fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah menyatukan, mempererat baina qulubikum, di antara hati-hati kamu sekalian. Nah, gitu kan. Jadi kita seperti sini, seperti di masjid kita, masjid As-Siratal Mustaqim, alhamdulillah kita bisa menyatu menjadi satu jamaah dan bersama-sama, walaupun mungkin sedikit ada beda-beda dikit, seperti itu sebetulnya adalah Allah menyatukan hati kita, seperti itu. Begitu. Tatkala kita mungkin sedikit itu begitu, ternyata kemudian Allah menyatukan hati kita bisa menjadi bersama-sama, walaupun sedikit berbeda, mungkin barangkali seperti itu. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah kemudian menyatukan atau menjadi satu di antara kamu, di antara hati-hati kamu sekalian. Kita tidak mau berpisah, kita tidak mau bercerai-berai, ya seperti itu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kemudian kamu sekalian, kita semuanya ini menjadi apa? Binikmatihi ikhwana, yaitu dengan nikmat Allah sebagai orang yang bersaudara. Luar biasa. Sangat nikmat apabila kita pada saat kita bertetangga bersama-sama. Kalau kita dengan sesama agama Muslim juga baik, mungkin ada yang berbeda, ada NU, ada Muhammadiyah. Malah kalau saya lihat itu di YouTube luar biasa, saya lihat orang-orang yang para petinggi organisasi NU Muhammadiyah itu luar biasa. Mereka dalam kepercayaan mereka itu bagaimana caranya agar mereka tetap bahwa walaupun berbeda, mereka sebenarnya adalah satu ummatan wahidah. Maka ini menjadi sebuah kenikmatan dengan adanya saling bersaudara. Kemudian landasan berikutnya, ini yang konon katanya adalah pada waktu itu dahulu Rasulullah SAW itu diajak oleh orang-orang kafir, begitu, apa? Yaitu untuk kerjasama. Nah, ini mungkin juga yang terjadi di Indonesia, gitu ya, kerjasama. Bagaimana kerjasamanya? Rasul, Nabi, kita kerjasama yuk. Kerjasama bagaimana? Ente seminggu ibadah menyembah Tuhanku. Aneh saat ente menyembah Tuhanku, aneh menyembah Tuhanku. Begitu kira-kira, berganti-gantian. Nah, jadi Rasulullah pernah terjadi diajak oleh orang-orang kafir Mekah itu untuk seperti itu, berganti-gantian menyembah Tuhan mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Maka kemudian konon katanya turunlah ayat ini, itu surat Al-Kafirun. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir semuanya, la a'budu ma ta'budun. Ditegaskan oleh Allah,
menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sekalian sembah. Rasulullah supaya mengatakan seperti itu. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu sekalian juga tidak akan menyembah ma'abud yang saya sembah. Seperti itu. Jadi ini Allah tahu tuh apa namanya usaha orang kafir untuk menipu Rasulullah SAW, seolah suruh berganti-gantian padahal mereka tidak. Makanya dikatakan wala antum 'abiduna ma'abud, dan kamu sekalian kagak mungkin menyembah apa yang saya sembah. Ini Allah tahu itu. Wala ana 'abidun ma abadtum, oleh karena itu tidak mungkin saya menyembah apa yang kamu sembah, nggak mungkin. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak mungkin kamu sekalian akan menyembah apa yang saya sembah. Jadi intinya udah free masing-masing. Ente nyembah Tuhanmu, aneh nyembah Tuhan aneh. Lakum dinukum waliyati, bagi kamu agama kamu sekalian, waliyati, dan bagiku agamaku. Jadi kalau misalnya kita udah baik banget nih dengan apa namanya tetangga kita yang beragama lain, kan begitu kan? Lalu kemudian mereka ngajak, yuk sekali-kali kita datang ke gereja, misalnya kan gitu kan? Kita di sana beribadah, nanti anak juga datang ke masjid untuk ibadah. Nggak usah percaya, ya. Tidak usah percaya, karena ini ada satu ayat Al-Kafirun yang menegaskan seperti itu. Mereka tidak mungkin menyembah apa yang kita sembah, seperti itu. Jadi lakum dinukum waliyati, agamamu bagimu agamamu, bagiku agama. Kita lanjutkan lagi. Yes. Ini ada suatu ayat ya yang apa namanya menceritakan tentang fenomena ya, tentang fenomena yang terjadi di mana terkadang bahwa antara kita dan mereka itu terjadi sesuatu hal. Misalnya mereka mengusir kita, orang-orang yang beragama Islam, seperti mungkin di India yang mereka kejam terhadap umat Islam, seperti itu. Nah, kita coba baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum in tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu tidak mencegah kamu sekalian atau tidak melarang kamu sekalian anil ladzina yuqatilukum fid din, terhadap orang-orang yang memerangi kamu dalam persoalan agama. Maksudnya misalnya ada suatu kelompok dalam masyarakat di mana mereka itu adalah memerangi kita di dalam agama kita. Artinya tidak sepakat dengan agama kita. Mereka suka menyatakan bahwa agama kita ini itu ada sebagainya seperti itu. Walau yukhrijukum, akan tetapi mereka mungkin hanya melolok saja, hanya berbicara yang tidak menyenangkan kita. Walau yukhrijukum, akan tapi mereka itu tidak mengeluarkan kamu sekalian min diyarikum, dari rumah-rumah kamu. Maksudnya apabila ada tetangga kita yang dia itu tidak seagama dengan kita, mungkin mereka juga terkadang mengolok-olok kita barangkali seperti itu dalam persoalan agama, akan tetapi mereka enjoy aja dan tidak pernah kamu jangan di sini, kamu ke sana aja.
Seperti itu. Artinya mengusir kita. Mereka tidak mengusir kita. Anta baru wa tusitu ilaihi. Kamu tetap berbuat baik. Jadi kalau ada tetangga kita yang non muslim, mereka berbeda akidah, keyakinan dengan kita, tapi mereka tidak mengganggu kita, tidak mengusir kita, gitu. Kita diperbolehkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kita pulang kampung misalnya, ini ada oleh-oleh dari kampung, nggak apa, seperti itu. Atau kita melihat misalnya kebetulan punten, misalnya mereka itu kebetulan ekonominya sedang lemah, ya, misalnya kemudian anaknya belum makan, tidak apa-apa kita antabaru untuk berbuat baik kepada mereka, membantu mereka yang sedang lapar misalnya. Waktu situ ilahi dan berbuat adil kepada mereka. Artinya apa? Ya, artinya kita berbuat keadilan kepada mereka. Misalnya ini misalnya pemerintah, ya. Pemerintah, Pak RT, Pak RW, seperti itu. Ketika kita melihat ada orang yang berbeda agama, kita bisa berbuat adil kepada mereka. Misalnya kalau tempat kita contohnya ini sudah nyata welo ceto welo mereka diajak bersama-sama untuk menjadi keamanan. Itu antam situ adalah berbuat adil kepada mereka. Kenapa mereka misalnya orang yang beragama Islam punya hak untuk menjadi tenaga keamanan? Kenapa tidak? Mereka juga diberikan hak untuk menjadi tenaga keamanan misalnya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu adalah cinta senang kepada orang yang berbuat adil. Jadi di Grasa Semita ini sudah bagus seperti itu. Sudah bagus. Dalam pertemuan-pertemuan misalnya kalau kita di RT 2 ini misalnya RT 2 ya ada pertemuan arisan setiap bulan sekali misalnya. Kemudian di antara orang yang tidak seagama dengan kita, mereka diberikan hak untuk menjadi pengurus misalnya. Ya, no problem. Asalkan tidak mengganggu kita. Ya, tidak mengganggu kita, no problem. Itu namanya waktu situ ilaihim, yaitu berbuat adil terhadap mereka. Mereka punya hak yang sama untuk hidup sebagaimana kita bersama-sama hidup. Tapi kemudian di sini Allah juga memperingatkan kepada kita, ya, agar kita tidak cicing wae, tidak diam-diam wae, tidak santai-santai. Ayatnya adalah Al-Baqarah 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilukum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan adalah kamu memerangi atau berperang di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kalau kita misalnya di sini di asas semesta ada orang yang beragama lain memerangi kita, misalnya apakah dengan cara apa dan sebagainya seperti itu, maka kita boleh untuk memerangi mereka juga. Apa dengan cara politik, atau dengan cara bagaimana, atau dengan cara kita melakukan bicara bersama-sama untuk agar tidak terjadi peperangan atau perselisihan ya antara kita sebagai orang Muslim dengan yang non Muslim. Jadi silakan Anda sekalian memerangi di jalan Allah kepada orang-orang yang memerangi kamu, boleh. Malah justru kita jangan sisi kalau misalnya betul-betul ada yang melakukan itu. Wala ta'tadu, tapi di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai pada saat kita memerangi mereka itu kita berlebihan.
sampai pada batas mereka tidak melakukan peperangan lagi. Kalau mereka sudah nggak mau atau tidak mau lagi melakukan peperangan kepada kita, cukup. Jangan sampai misalnya kita bunuh mereka, kita cacah-cacah dalam pembunuhan sampai beri-beri, nggak boleh. Ya, intinya adalah apabila mereka sudah berhenti dan tidak memerangi lagi kepada kita, ya sudah, sampai di situ batasnya. Bukan kemudian kita melakukan hal-hal lain yang katakanlah tidak manusiawi terhadap mereka. Hanya di sini dikatakan wala ta'tadu, dan jangan kamu sekalian berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, para bapak sekalian rahimakumullah, barangkali mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini adalah bisa menambah wawasan kita dalam konteks bagaimana kita bertoleransi dan di mana batas-batas kita bisa bertoleransi dengan sesama kita, ya, baik orang-orang yang tidak seagama dengan kita atau mungkin terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Baik para bapak sekalian rahimakumullah, barangkali kalau memang dianggap sudah cukup, mari kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu